perkara-perkara yang dapat memberatkan timbangan seseorang pada hari kiamat kelak adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita menjelaskan amalan-amalan yang setara dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang sudah kita sampaikan di kajian sebelumnya adalah yaitu intidharus salati ba'da shalah, menunggu salat dari salat ke salat berikutnya. Kemudian yang terakhir yang kita sampaikan kemarin adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Namun poin ini ada beberapa hadis lagi yang belum kita sampaikan, yang kita akan sampaikan di sore hari ini insyaallah. Kita lanjutkan ayo ikhwah. Wa min birril walidain silatu ashabihima min ba'dihima. Dan di antara bentuk-bentuk berbakti kepada kedua orang tua yaitu berhubungan baik dengan teman-teman mereka setelah kedua orang tua kita meninggal. Jadi ikhwani fi din azakumullah, ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita mengetahui bahwa berbakti kepada kedua orang tua ini merupakan ibadah yang sangat-sangat mulia. Ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah yang pahalanya sangat-sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di kajian yang sebelumnya kita menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada engkau agar engkau tidak beribadah, tidak menyembah kecuali Allah. Lalu setelah itu berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi Allah Subhanahu wa taala setelah ia menyebutkan haknya, ia sebutkan hak kedua orang tua. Ini menunjukkan betapa besarnya hak orang tua. Jadi berbakti kepada kedua orang tua merupakan ibadah yang sangat besar, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala bahwa ibadah yang begitu besar pahalanya ini tidak terputus meskipun kedua orang tua kita sudah meninggal dunia. Kenapa demikian ayuhal ikhwah? Agar kita sebagai anak-anaknya bisa terus-menerus mendapatkan pahala yang besar ini, dan agar orang tua kita yang sudah meninggal bisa terus-menerus mendapatkan kebaikan dari anaknya. Ya, oleh karena itu berbakti kepada kedua orang tua ini tidak terbatas hanya ketika kedua orang tua kita masih hidup. Bahkan setelah kedua orang tua kita juga sudah meninggal, kita masih bisa berbakti kepada mereka. Dan kita bisa mendapatkan pahala berbakti kepada kedua orang tua. Jadi jangan mengira bahwa antum sudah tua seperti ini, tidak perlu lagi berbakti kepada kedua orang tua. Tidak. Antum bagaimanapun tuanya antum ini tetap adalah apa? Anak yang harus berbakti kepada kedua orang tua. Jadi, kembali lagi ayuhal ikhwah, kata Syekh, di antara bentuk berbakti kepada kedua orang tua adalah yaitu berbuat baik kepada teman-temannya setelah ia meninggal. Ini salah satu bentuk berbakti kita kepada kedua orang tua. Haitsu rawa Abdullah bin Dinar an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna rajulan min al-a'rab laqiyahu bi tariq Makkah. Salah seorang dari kalangan al-Arab, orang Badui, dia bertemu dengan Abdullah ibn Umar di suatu jalan menuju kota Makkah. Mungkin orang ini ada satu keperluannya, dia ke Makkah untuk berdagang atau yang lain-lainnya. Fasallama alaihi Abdullah. Lalu Abdullah bin Umar mengucapkan salam kepada orang ini.
wa hamalahu ala himarin kana yarkabuhu wa a'tahu imamatan kanat ala ra'sihi. Lalu Abdullah bin Umar setelah mengucapkan salam kepada orang ini, ia berikan kepadanya himar, keldai. Di riwayat yang lain dikatakan kana yatarawwahu alaihi. Ya, himar yang digunakan oleh Abdullah bin Umar ini, keledai yang digunakan oleh Abdullah bin Umar ini, kana yatarawwahu alaihi. Apabila dia lelah, capek menggunakan ontanya, dia ganti dengan keldai. Ya, kalau dia capek menggunakan keldai, dia pakai ontanya. Kemudian di samping Abdullah ibn Umar memberikan kepada orang A'rabi ini keledainya, juga diberikan kepadanya imamah. Ya, sorban yang dililit. Sorban ini tujuannya untuk apa? Menghindari terik matahari, panasnya matahari. Faqala Ibnu Dinar, lalu Abdullah ibnu Dinar ini mengatakan, aslahakallah, innahumul a'rab. Wahai Abdullah ibnu Umar, kenapa engkau begitu baik kepada mereka? Mereka ini kan orang-orang Arab, orang-orang Badui. Ya, innahum yardawna bil yasir. Kalau engkau berikan kepada mereka sorbanmu saja, ini sudah cukup. Tapi engkau berikan kepada orang itu keldaimu. Kalau di zaman dulu keldai ini adalah mungkin ibarat mobil di zaman kita ini. Ya, diberikan keldai, diberikan juga sorbannya. Sekarang engkau akan menggunakan onta. Kalau engkau lelah menggunakan onta, bagaimana engkau akan istirahat? Kalau engkau kepanasan di tengah jalan, bagaimana engkau melindungi kepalamu? Karena sorbannya sudah dia berikan kepada orang Badui itu. Faqala Abdullah. Lalu Abdullah ibn Umar mengatakan, perhatikan di sini ya ikhwah, agar kita tahu bagaimana kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, di mana kita masih bisa berbakti kepada kedua orang tua kita meskipun kedua orang tua kita sudah tidak ada. Apa kata Abdullah ibn Umar? Inna aba hadha kana widdan libnil Khattab. Bapaknya orang ini dulu dia adalah teman baiknya Umar ibn Khattab. Maksudnya bapaknya orang ini dulu dia teman dekatnya bapak saya. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, berbakti atau berbuat baik kepada teman-teman orang tua kita, ini termasuk kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Ya. Lalu dia mengatakan, wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna abarral birri, sesungguhnya kebaktian yang paling berbakti atau seseorang yang dikatakan berbakti kepada kedua orang tuanya, ya, yang bagaimana? Inna abarral birri silatul walad ahla widdi abih, yaitu seorang anak berbuat baik, berhubungan baik dengan teman-teman dekat orang tuanya. Subhanallah. Ya. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, kata para ulama, fihi si'atu rahmatillah. Hadis ini menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Haitsu innal birra bal hatta asdiqa'uhuma idza ahsanta ilaihim fa innama bararta walidak. Karena berbakti kepada kedua orang tua babuhu wasi'. Ini sangat-sangat luas. Banyak cara-cara agar kita bisa berbakti kepada kedua orang tua. La yakhtassu bil walidain. Ya. Bahkan berbakti kepada kedua orang tua ini bisa dengan cara tidak langsung kepada mereka. Ya, bal hatta asdiqa'ahuma. Bahkan berbuat baik kepada teman-teman mereka
teman-teman kedua orang tua kita, maka itu kita berbakti kepada kedua orang tua kita sendiri. Ya, idza ahsanta ilaih fa innama bararta walidaka fatuthabu thawab al-bar biwalidayk. Maka dengan demikian engkau akan mendapatkan pahala orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, padahal engkau tidak langsung berbuat kebaikan kepada kedua orang tuamu, namun engkau berbuat baik kepada teman-teman orang tuamu. Ya, tapi di sini seolah-olah engkau berbuat baik langsung kepada kedua orang tuamu. Kemudian akhwani fi din azakumullah, juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Abu Ya'la, dan hadis ini dihasankan oleh Imam Al-Albani, di mana Abu Burdah radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Qadimtul Madinah, aku datang ke kota Madinah," kata Abu Burdah. "Fa'atani Abdullah ibn Umar." Lalu saya didatangi oleh Abdullah ibn Umar, anaknya Umar ibn Khattab. Lalu dia mengatakan, "Atadri lima ataituk?" Tahukah engkau kenapa aku mendatangimu? Qultu la. Saya mengatakan tidak. Jadi Abu Burdah ini datang ke kota Madinah. Begitu dia tiba di kota Madinah, didatangilah dia atau dikunjungilah dia oleh Abdullah ibn Umar. Ya. Lalu Abdullah ibn Umar bertanya kepadanya, "Apakah kamu tahu kenapa aku mendatangimu?" Abu Burdah ini mengatakan la. Lalu Abdullah ibn Umar menjelaskan. Dia mengatakan, "Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendatangimu karena aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, "Man ahabba an yasila abahu fi qabrihi." Barang siapa yang ingin senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya yang sudah ada di dalam kubur. Berarti kedua orang tuanya sudah mati ini. Barang siapa yang ingin tetap berbakti kepada kedua orang tuanya yang sudah berada di dalam kubur. Berarti yang namanya berbakti kepada kedua orang tua kita, meskipun orang tua itu sudah tidak ada, berbakti itu akan tetap ada. Ya. Jadi antaranya yang pernah kita sampaikan adalah bahwa seseorang apabila dia meninggal dunia, terputus amalnya kecuali dari 3 jalur. Salah satu di antaranya adalah apa? Awaladin salihin yad'ulah. Anak yang saleh yang mendoakannya. Ya. Dan seorang wanita ketika datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kalau aku bersedekah untuk orang tuaku, apakah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala?" Dia mengatakan iya. Ya. Dan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Abdullah bin Umar mengatakan bahwa aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang ingin tetap berbakti kepada kedua orang tuanya yang sudah berada di dalam kubur, maka falyasil ikhwana abihi ba'dahu. Maka hendaklah dia berhubungan baik dengan siapa? Dengan ikhwana abih, keluarganya, saudara-saudara bapaknya, teman-teman bapaknya, orang-orang akrab, orang-orang yang akrab dengan kedua orang tuanya. Maka dengan demikian dia tetap berbakti kepada kedua orang tuanya meskipun orang tuanya sudah tidak ada. Wa innahu kana baina abi Umar wa baina abika ikha'un wa wid. Subhanallah. Jadi luar biasa baktinya Abdullah ibn Umar ini kepada orang tuanya. Apa dia mengatakan? Dan sesungguhnya antara bapakku dan bapakmu ada hubungan yang sangat baik. Dan aku tidak ingin hubungan yang baik itu terputus meskipun mereka sudah tidak ada. Ya, aku ingin tetap berbakti kepada bapakku. Ya, dengan cara berhubungan baik denganmu. Subhanallah.
Ya. Fa ahbabtu an asila dzak, dan aku ingin tetap hubungan yang baik itu tetap berlangsung di antara kita, sebagaimana hubungan yang baik itu telah berlangsung antara kedua orang tua kita. Kemudian ikhwani fiddin a'azzakumullah, jika berbakti kepada kedua orang tua, ini merupakan adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek yang dapat membuat orang tua kita menjadi sedih, susah, mendapatkan kejelekan-kejelekan, ini juga termasuk durhaka kepada kedua orang tua. Meskipun kita tidak pernah membentak mereka, tidak pernah mengucapkan kata-kata yang kasar kepada mereka, namun apabila kita melakukan sesuatu di mana sesuatu itu akan membuat mereka susah atau mereka akan mendapatkan dampak buruknya, ini termasuk durhaka kepada kedua orang tua. Lihat ayo ikhwah, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inna min akbaril kabair, sesungguhnya di antara dosa-dosa yang sangat besar. Ya, di kajian yang sebelumnya kita mengatakan ayo ikhwah, tidak ada dosa yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala siksaannya di dunia sebelum disiksa pelakunya di akhirat seperti durhaka kepada kedua orang tua. Ya, jadi orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, dia akan disiksa di dunia sebelum dia nanti disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Nah, di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna min akbaril kabair." Sesungguhnya di antara dosa-dosa yang sangat besar. Apa itu? An yal'ana ar-rajul walidayh, yaitu seseorang mencaci maki kedua orang tuanya. La ilaha illallah. Ya. Ini orang yang sampai mencaci maki kedua orang tuanya, ini adalah orang yang sangat-sangat durhaka. Di kajian yang sebelumnya kita menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqul lahuma uff." Tidak boleh engkau mengatakan kepada kedua orang tuamu uff, bahasa kita. Wala tanharhuma, dan jangan engkau bentak mereka. Wa qul lahuma qawlan karima, dan ucapkanlah kepada keduanya ucapan-ucapan yang mulia. Meskipun mereka menjengkelkan. Ya, karena sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff." Jika kedua-duanya telah mencapai usia renta di bawah pemeliharaanmu, usia renta ya ikhwan. Yang namanya orang tua, kalau dia yang namanya manusia, apabila dia sudah mencapai usia renta, maka dia akan kencing di sembarangan tempat. Dia akan buang air di sembarangan tempat. Ya, dia akan memaki kita, dia akan memukul kita di depan tamu kita. Ya, dia tidak peduli kita sudah mencapai jabatan apapun juga. Kita diomeli di depan orang, kita dipermalukan di depan orang. Namun meskipun demikian, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala taqul lahuma uffin. Jangan engkau mengatakan kepada kedua-duanya uff, bahasa kita. Atau mungkin bahasa Sasak, arwah. Yang seperti itu tidak boleh. Apalagi membentak mereka. Makanya di dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan, "Inna min akbaril kabair." Sesungguhnya di antara dosa-dosa yang besar, an yal'ana ar-rajulu walidayh, yaitu seseorang mencaci maki kedua orang tuanya. Lalu sahabat-sahabat heran. Qila ya Rasulullah, wa kaifa yal'anu ar-rajulu walidayh? Ya Rasulullah, bagaimana ada seseorang bisa mencaci maki kedua orang tuanya? Ya. Karena ini adalah sesuatu yang sangat tercela. Orang tua yang telah lelah memeliharanya, membesarkannya, membiayainya, memberinya makan, minum, memberinya tempat tinggal, memberinya pakaian di saat dia kecil sampai dia tua. Lalu setelah itu dicaci maki kedua orang tuanya. Ya. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini orang-orang yang sangat-sangat buruk yang punya perilaku seperti ini.
Makanya sahabat-sahabat ketika Nabi SAW mengatakan dosa yang paling besar adalah seseorang mencaci maki kedua orang tuanya. Lalu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana bisa seseorang mencaci maki kedua orang tuanya? Nabi SAW kemudian menjelaskan, qal yasubbu ar-rajulu abar rajuli fayasubbu abahu wa ummah. Jadi bagaimana caranya mencaci maki kedua orang tuanya? Dia mencaci maki kedua orang tua orang lain. Mungkin dia bertengkar di jalan atau di mana-mana, ya, sehingga dia mencaci maki kedua orang tua orang lain, orang itu mencaci kedua orang tuanya. Ini sama seperti dia mencaci maki kedua orang tuanya secara langsung. Ya, padahal dia tidak mencaci maki kedua orang tuanya. Orang lain yang mencaci maki kedua orang tuanya gara-gara perbuatannya dia, ini terhitung dia apa? Mencaci maki kedua orang tuanya. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, orang tua kita seharusnya setelah dia tua seperti itu dia menjadi apa? Raja, kita meladeninya. Kita melayaninya. Ya. Tidak boleh kita biarkan dia lelah. Namun sekarang Masya Allah, ya, orang tua kita meskipun dia sudah tua dia tetap lelah. Ya, coba lihat betapa banyaknya orang-orang sudah tua-tua masih dorong gerobak. Padahal anak-anaknya masih kuat. Ya, nas'alullah salamah wal afiyah. Jadi ikhwani fiddin azakumullah. Kemudian kata Syekh, fa'alayna ma'asyaral abna'. Hendaklah kita sebagai anak-anak an nahrisa ala silati aqaribi walidina. Hendaklah kita senantiasa berhubungan baik dengan keluarga-keluarga orang tua kita. Wa kadzalika ahlu waddihima. Dan hendaklah kita berbuat baik kepada teman-teman baik kedua orang tua kita. Ini yang mungkin bisa dikatakan tidak ada sekarang ini. Ya, bahkan berbuat baik kepada keluarga orang tua kita pun sekarang hampir hilang ini. Apalagi mau berbuat baik kepada teman-teman kedua orang tua kita. Ya, nas'alullah salamul afiyah. Lihat ayo ikhwah, kebaikan demi kebaikan ini hilang. Satu persatu kebaikan-kebaikan ini hilang. Sebagaimana kita pernah contohkan kemarin ayo ikhwah. Ya, dahulu para sahabat apabila mereka bertemu di lebaran, mereka mengatakan apa? Taqabbalallahu minna wa mink. Namun sekarang gara-gara ada HP ini, tidak ada lagi orang yang mengatakan taqabbalallahu minna mink. Cukup dia tulis di HP-nya taqabbalallahu minna mink, kemudian disebar di grup, disebar di keluarga, tidak ada yang saling mengunjungi. Ya. Bahkan sekarang di beberapa masjid kita lihat yang takbiran bukan manusia yang takbiran, tapi disetelkan apa? Kaset. Jadi kaset yang takbiran. Ya, nas'alullah salamul afiyah. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, ini membenarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa agama ini satu persatu akan hilang. Yang pertama kali hilang dari agama kita ini adalah apa? Berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah, Al-Hukum. Kemudian yang terakhir yang akan hilang adalah apa? Salat. Yang pertama kali hilang dari salat ini adalah apa? Khusyuk. Itu yang pertama kali hilang. Salat sekarang alhamdulillah tetap ada. Ya, masjid-masjid kita penuh. Ya, bahkan sampai teras-terasnya orang salat berjamaah. Namun sebagaimana dikatakan oleh Hudzaifah bin Yaman, betapa banyaknya suatu saat nanti engkau akan mendatangi Masjidul Qaum. Ya, Masjidul Jami' yang penuh dengan orang-orang yang salat, namun dia mengatakan la tajid fihi khashi'. Engkau tidak akan menemukan satu pun yang khusyuk, tidak ada. Padahal masjid itu penuh dengan orang-orang yang salat, namun yang khusyuk tidak ada. Bahkan yang kita lihat ayo ikhwah, ada di beberapa masjid ya yang memenuhi masjid ini adalah para wanita. Lebih banyak jumlah wanita yang salat di masjid itu daripada laki-laki. Padahal yang wajib salat berjamaah adalah siapa? Laki-laki. Yang wajib salat berjamaah. Ibu-ibu dia wajibnya salat di rumah. Itu lebih baik. Namun ternyata kebalik. Ya, yang laki-laki sepi, yang memenuhi masjid adalah apa? Wanita.
La ilaha illallah. Kebalikin. Kemudian ikhwani fiddin azakumullah. Amalan yang keenam yang nilainya setara dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, al-amalu ala as-sadaqah. Bekerja untuk mengumpulkan sedekah atau sebagai petugas mengumpulkan sedekah. Ikhwani fiddin a'azzakumullah. Agama kita ini menganjurkan untuk kita menjadi orang yang amanah, yang amin, yang jujur. Dan Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita untuk menjaga amanah ini. Ya, pernah kita menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan arba'un idza kunna fik fala 'alaika ma fataka min ad-dunya. Ada 4 sifat yang jika yang 4 ini ada pada dirimu, maka tidak apa-apa yang engkau tidak dapatkan dari dunia ini. Seandainya engkau menjadi orang yang paling sengsara, paling melarat di dunia ini, namun engkau memiliki 4 sifat ini, maka engkau adalah orang yang paling kaya, orang yang paling bahagia. Salah satu di antara 4 sifat ini adalah wa ada'u wa hifdhu amanatin, dan menjaga amanah. Ya. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, dan kita katakan juga bahwa melaksanakan solat dengan baik ini amanah. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah itu adalah amanah. Ya. Kemudian anak istri kita itu adalah amanah yang harus kita jaga, harus kita senantiasa mendoakan mereka, ya, agar mereka dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk fitnah-fitnah. Karena mereka ini adalah amanah yang harus kita jaga. Ya, jadi agama kita menganjurkan kepada kita untuk menjadi orang yang senantiasa menjaga amanah. Wa ahaqqu malin yanbaghi an yataharra fihi a'la darajatil amanah adalah as-sadaqah. Dan harta yang membutuhkan amanah yang tingkat paling tinggi adalah masalah sedekah. Ya, pengumpul sedekah ini harus dia orang yang jujur, harus dia adalah orang yang amanah. Ini dijelaskan oleh Rafi' bin Khadij radhiyallahu taala anhu. Rafi' bin Khadij radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-'amilu 'ala as-sadaqah bil haqqi kal ghazi fi sabilillah hatta yarji'. Yang artinya adalah sesungguhnya orang yang bekerja mengumpulkan sedekah atau petugas pengumpul sedekah. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, dahulu Rasulullah SAW punya petugas yang keliling ke setiap desa-desa untuk mengumpulkan sedekah ini. Nah, Nabi SAW mengatakan, al-'amilu 'ala as-sadaqati bil haqq. Petugas atau pekerja sedekah yang mengumpulkan sedekah bil haqq. Ya, dia jujur, dia ikhlas, dia tidak khianah. Ya. Orang yang seperti ini, kata Rasulullah SAW, kal ghazi fi sabilillah. Maka pahalanya dia sama seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihat ayo ikhwah, saking beratnya pekerjaan ini, sampai-sampai dia disamakan dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Karena ketika seseorang telah terkumpul di tangannya uang yang banyak, maka pasti dia akan digoda oleh syaitan. Lihat betapa banyaknya orang-orang yang korupsi. Ya, padahal mereka ini tidak kekurangan sedikit pun. Mungkin hartanya sangat-sangat banyak, cukup untuk dimakan oleh 7 keturunannya. Namun meskipun demikian, tetap saja dia apa? Korupsi atau berbohong
atau menipu. Ini sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Lau kana li ibni Adam wadiyan min dhahab, la ahabba an yakuna ilaihi sanin. Walau kana li ibni Adam wadiyani min dhahab, la ahabba an yakuna ilaihi thalith." Seandainya anak Adam itu memiliki satu lembah emas, pasti dia akan mencari yang kedua. Dan seandainya dia memiliki dua lembah emas, pasti dia akan mencari yang ketiga. Artinya apa? Artinya anak Adam itu, manusia itu, bagaimanapun dia memiliki harta, sebanyak apapun dia memiliki harta, dia tidak akan pernah puas. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan, al-ghina ghina nafs. Yang namanya kaya itu kaya hati, bukan kaya harta. Lihat ayo ikhwah, meskipun sudah banyak uangnya, meskipun sudah banyak hartanya, tidak habis dimakan oleh 7 keturunannya, tapi masih saja dia korupsi. Masih saja dia menjadi seperti orang yang fakir, yang miskin. Sampai-sampai karena fakirnya, karena miskinnya, sampai dia korupsi. Kenapa? Karena fakir hatinya. Jiwanya dia fakir. Ya, nas'alullah salam al-afiyah. Tapi orang yang kaya hatinya, ya ikhwah, meskipun sehari 1 kali dia makan, dia mengatakan alhamdulillah. Ya, meskipun berhari-hari dia hanya makan tahu tempe, dia mengatakan alhamdulillah. Dia jauhkan dirinya dari segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang yang paling kaya. Nabi mengatakan, "Warda bima qasamallahu lak takun aghnan nas." Ya, ridailah apa yang Allah Subhanahu wa taala telah bagikan untukmu, maka engkau akan menjadi orang yang kaya, orang yang paling kaya. Kalau engkau ridha terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala bagikan untukmu. Setiap hari Allah Subhanahu wa taala membagikan kepada kita rezeki. Setiap hari dibagi-bagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang jadi persoalan, ada yang ridha terhadap pembagian Allah, ada yang tidak ridha. Kalau orang itu dia ridha, maka dia akan mensyukuri nikmat Allah itu. Kalau orang yang tidak ridha, Masya Allah, dia banting tulang untuk mencarinya, sampai dia tidak sholat berjamaah, sampai dia tidak ngaji, wala hawla wala quwwata illa billah. Ya. Jadi Nabi SAW mengatakan, al-ghina ghina nafs. Ya, yang namanya kaya itu adalah kaya hati. Kalau orang hatinya miskin, sebanyak apapun dia memiliki harta, tetap dia merasa fakir. Namun orang yang hatinya kaya, sesedikit apapun dia merasa bahwa itu adalah sangat banyak. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, ketika seseorang pengumpul zakat ini telah terkumpul kepadanya zakatnya dari suku ini, zakat dari sini, zakat dari desa ini, zakat dari desa ini, maka terkumpul padanya uang yang dalam jumlah yang banyak. Maka syaitan akan menggodanya, ambil 1.000, ambil 2.000, setiap kali kamu masuk ke desa ini ambil 1.000, atau dari desa ini ambil 1.000. Maka di sini dia butuh perjuangan, ya, butuh berjuang untuk melawan bisikan-bisikan syaitan. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, sebagaimana yang pernah kita sampaikan, syaitan tidak akan pernah berhenti menggoda kita sampai kita meninggal dunia, baru dia berhenti menggoda kita. Lihat bagaimana dia berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa janjinya syaitan? Dia mengatakan, la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim thumma la tajidu aktsarahum syakirin. Ya Allah, aku akan goda manusia ini dari depan, dari belakangnya, dari kanannya, dari kirinya, kemudian engkau akan mendapatkan kebanyakan mereka tidak ada yang bersyukur kepadamu. Jadi terus menerus akan digoda oleh syaitan, apalagi ketika dia melihat ada uang yang banyak di depan matanya,
kemudian tidak ada orang yang melihatnya, tidak ada orang mengetahuinya kalau dia mengambil 1.000, 2.000. Ya, ditambah lagi dengan bisikan istrinya, Pak, kita sudah 35 tahun menikah, namun sampai sekarang saya belum pernah punya cincin. Cincin emas maksudnya. Ya, tetangga kita baru beberapa tahun sudah menikah, sekarang Masya Allah, kalungnya emas, gelangnya emas, cincin emas, dan seterusnya. Ya, akhirnya terdoronglah dia memberanikan diri untuk mengambil 1.000, 2.000. Nas'alullah salam al-afiyah. Ya, jadi ikhwani fiddin azakumullah, orang yang mengumpulkan sedekah ini diibaratkan oleh Rasulullah SAW seperti orang kal ghazi fi sabilillah hatta yarji'. Seperti orang yang pergi berjihad di jalan Allah. Ya, dia pergi berjihad di jalan Allah. Yang namanya mujahid itu terkena debu saja yang mengenai tubuhnya, dosanya sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian dia perang, berjuang untuk menegakkan nama Allah, jihad, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sampai dia pulang. La ilaha illallah. Itu pahalanya orang yang mengumpulkan sedekah, harta sedekah, mal sedekah. Sama seperti orang yang pergi ke medan pertempuran kemudian dia pulang. Ini menunjukkan ayolah ikhwah bahwa ini pekerjaan yang sangat berat. Bukan berat membawa uang itu, ya, yang 1 kilo, 2 kilo, tapi berat berjuang melawan bisikan syaitan, ya, untuk tidak mengambilnya. Karena yang namanya jiwa manusia ini, dia sangat senang dengan harta. Bahkan Nabi SAW dalam sebuah hadis mengatakan, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah. Ya, artinya adalah semoga dibinasakan oleh Allah budak-budak dinar dan budak-budak dirham. Antum perhatikan di sini ya ikhwah, yang berdoa ini adalah Rasulullah SAW. Ya, siapa yang didoakan di sini, didoakan kejelekan oleh Rasulullah SAW. Siapa itu? Budak-budak dinar dan budak-budak dirham. Ya, didoakan dia agar dia dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa budak dinar itu? Yaitu adalah orang-orang demi mendapatkan dinar dia rela melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang yang korupsi. Ya, seperti orang yang makan uang riba, seperti orang yang menipu orang lain, memakan uang yang haram, memalsukan nota, ya, yang harganya 5.000 naik menjadi 6.000, ya, yang harganya 1.000 naik menjadi 1.500, ya, yang 500 itu masuk ke kantongnya kali sekian, berapa dapatnya itu? Wala haula wala quwata illa billah. Kemudian kata Rasulullah SAW, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah. Semoga disengsarakan oleh Allah Subhanahu wa taala budak-budak khamisah, budak-budak khamilah. Khamisah, khamilah ini sejenis kain, sejenis pakaian. Maksudnya adalah semoga disengsarakan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang demi mendapatkan baju yang bagus, kain yang bagus, dia rela melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah salam al-afiyah. Ya, na'udzubillah. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, masalah ini adalah masalah yang sangat berbahaya. Dan di kajian yang sebelumnya pernah kita mengatakan bahwa orang-orang yang memakan uang yang haram, doanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apakah kita tidak takut jangan-jangan doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, nasallallahu salam wal afiyah. Gara-gara uang 1 juta, 2 juta, dia rela doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa jeleknya orang ini ayyuhal ikhwah. Nasallallahu salam wal afiyah. Jadi, ini menunjukkan betapa besarnya pahala orang-orang yang apa? Yang mengumpulkan harta sedekah ini atau harta zakat ini. Dan ikhwani fiddin azakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya juga mengatakan
Inna rijalan yatakhawwaduna fi malillah bighairi haqqin falahumun naru yawmal qiyamah. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Apabila dia sudah mengumpulkan harta sedekah itu atau harta zakat itu, dan harta sedekah atau harta zakat ini merupakan malullah, hartanya Allah. Maksudnya bukan kita yang punya, ada orang lain yang punya. Nabi SAW mengatakan, inna rijalan, ada orang-orang yatakhawwaduna fi malillah, mereka itu semena-mena terhadap harta Allah. Ini hati-hati ayo ikhwah. Antum yang memegang suatu jabatan, jangan semena-mena memakai harta kantor. Kadang-kadang banyak di antara kawan-kawan kita yang kerja di kantor dengan semudahnya saja membawa spidol ke rumahnya, padahal bukan spidolnya dia. Jangan dikira bahwa itu tidak akan ditanya oleh Allah. Ya, ada orang-orang membawa apa? Kursi yang ada di kantornya, padahal itu kursi kantor, dibawa pulang ke rumahnya, padahal bukan dia punya. Ingat ayuhal ikhwah, apa firman Allah Subhanahu wa taala? Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan kejelekan sebesar biji dzarrah. Dzarrah itu kata para ulama anak semut atau debu yang masuk di pagi hari. Mana kira-kira lebih besar, dzarrah atau kursi coba? Ya. Kalau dzarrah dia akan ditanya, masa kursi dia tidak akan ditanya? Kalau dzarrah dia akan ditanya, masa spidol dia tidak akan ditanya? Mungkin ada di antara antum yang mengatakan, naruh ini dah kelangsotan ini. Bukan masalah kelangsotan ini. Ya, ini masalahnya firman Allah. Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang melakukan kejelekan meskipun sebesar biji dzarrah, dia akan melihat akibatnya. Ini bukan perkataan saya, bukan perkataan siapapun juga. Ini firman Allah. Jadi jangan dientengkan. Orang kalau sudah mengentengkan spidol, besok dia akan entengkan apa lagi? Kursi. Kalau kursi sudah dientengkan, besok dia entengkan meja. Kalau meja sudah dientengkan, mungkin nanti kantor juga akan dientengkan semuanya. Nasallallahu salamul afi. Ya, dan ikhwani fiddin azakumullah. Demikian juga betapa banyaknya orang-orang yang digaji oleh kantornya untuk kerja dari jam 7 atau jam 8 sampai jam 2, jam 10 baru dia nongol. Ya, 2 jam itu kemana itu? Ya, apakah itu tidak akan ditanya? Tidak mungkin kalau dzarrah saja ditanya. Ya, apalagi 2 jam kali setahun, berapa sudah itu? Berapa jam yang dia apa? Yang dia hilangkan, yang dia makan hak kantornya. Nasallallahu salamul afiyah. Coba lihat ayo ikhwah bagaimana ancamannya ini. Ya, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inna rijalan yatakhawwaduna fi malillah. Sesungguhnya ada orang-orang yang semena-mena terhadap harta Allah Subhanahu wa taala. Apa ancamannya? Kata Rasulullah, falahumun naru yaumal qiyamah. Bagi mereka itu adalah neraka pada hari kiamat. Ya, lebih-lebih lagi, kalau dari hasil semena-menanya itu, dia belikan anaknya jeruk nanti, atau belikan rambutan, dosanya double di sini. Dosa memberi anaknya harta-harta yang haram atau harta-harta yang syubhat. Ya, kemudian dosa mengambil harta yang bukan haknya. La ilaha illallah. Ya, jadi ikhwani fiddin azakumullah, jangan main-main terhadap hal-hal yang seperti ini. Ini adalah suatu tanggung jawab yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani fiddin azakumullah, amalan yang ketujuh yang setara dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah at-takassubu li'ifa'in nafsi wa li'ayatil 'iyal wa li birril walidain. Mencari nafkah untuk keperluan diri sendiri
dan orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita, dan kedua orang tua untuk mencukupi dirinya, mencukupi keluarganya, dan mencukupi kedua orang tuanya. Ini diriwayatkan oleh Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Ka'ab bin Ujrah dia mengatakan, marra 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun fara'a ashabuhu min jaladihi wa nashatihi ma a'jabahum. Ada seseorang yang lewat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu sahabat-sahabatnya sangat tertarik dengan orang ini. Kenapa? Karena orang ini orang yang fisiknya sangat bagus, berotot, dan dia kuat, dan dia gesit, lincah. Jadi sahabat-sahabat sangat tertarik kepada orang ini. Apa kata sahabat-sahabat itu? Faqalu ya Rasulullah, law kana hadha fi sabilillah. Ya Rasulullah, seandainya fisik yang kuat ini, kelincahan ini, kegesitan ini, ya, digunakan untuk berjihad di jalan Allah, maka ini akan besar sekali manfaatnya. Ya. Jadi lihat ayo ikhwah, sahabat-sahabat ketika melihat orang yang fisiknya kuat seperti itu, mereka tertarik sekali. Sementara sekarang lagi lagi ngetren ini fitness ini. Ya, Masya Allah mereka angkat barbel fisiknya luar biasa. Ya, tapi angkat sejadah ke masjid dia tidak mampu. Ya, kenyataan ini ya ikhwah. Ya, kalau ngangkat barbel sampai sekian puluh kilo gampang saja dia Masya Allah. Tapi sejadah yang hanya gak sampai 1 kilo mungkin sejadah itu, gak mampu diangkat ke masjid. Ya, lari sampai puluhan kilo dia lari, tapi berjalan 10 meter ke masjid dia tidak mampu. La ilaha illallah. Nah, jadi sahabat-sahabat ini melihat fisiknya sahabat yang ini luar biasa, yang kuat fisiknya, kemudian gesit, kemudian lincah. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, seandainya fisiknya ini digunakan di jalan Allah, maka ini akan sangat besar manfaatnya. Lalu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? In kana yas'a ala waladihi sigharan fahuwa fi sabilillah. Jika dia bekerja, dia banting tulang untuk menafkahi anak-anaknya yang masih kecil, maka dia terhitung berjihad di jalan Allah. Ya, maka ikhwani fiddin azakumullah, kita yang pagi-pagi keluar mencari nafkah untuk anak-anak kita, maka camkanlah di dalam hati kita bahwa saya ini keluar untuk menjalankan perintah Allah, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk menafkahi anak-anak saya agar mereka menjadi anak-anak yang saleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apabila ini niat ini selalu kita bawa ayo ikhwah, maka insya Allah kita akan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan-kejelekan, dari harta yang haram dan yang lain-lainnya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabiraini fahuwa fi sabilillah. Jika dia keluar mencari nafkah untuk kedua orang tuanya, ya, yang sudah tua, maka sesungguhnya itu juga terhitung fi sabilillah. Ya, dia berjihad di jalan Allah. Kemudian wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi yu'iffuha fahuwa fi sabilillah. Dan jika dia keluar bekerja banting tulang, ya, untuk dirinya supaya jangan dia minta-minta, maka ini juga terhitung fi sabilillah. Ya, kemudian kata Rasulullah lagi, wa in kana kharaja yas'a riya wa mufakharah. Kalau dia keluar kemudian dia kerja, dia banting tulang, riya. Ya.
wa mufakharah, dan berbangga-bangga bahwa dia adalah sudah menjadi apa? Orang yang sukses, ya, sudah menjadi big boss, sudah mencapai kedudukan ini, memegang jabatan ini dan yang lain-lainnya. Mobilnya bagus, dia keluar dari rumahnya riyaan wa mufakharah, dengan bangga diri, ujub dan yang lain-lainnya, fahuwa fi sabilis syaitan. Orang itu sesungguhnya dia keluar di jalan syaitan, wal'iyadu billah, nas'alullah as-salam al-afiyah. Ya, jadi yang pertama, yang keluar untuk bekerja, untuk menafkahi anaknya, maka ini fi sabilillah. Tentunya jika dia ikhlas karena Allah. Demikian juga apabila dia keluar dari rumahnya mencari nafkah untuk kedua orang tuanya, maka dia fi sabilillah jika dia ikhlas. Ya, demikian juga dia keluar bekerja untuk mencukupi dirinya supaya dia tidak minta-minta, ini juga fi sabilillah kalau dia ikhlas. Tapi kalau dia keluar riya, sum'ah, ujub, agar dikenal sama orang, agar dipuji sama orang, maka kata Rasulullah SAW, fahuwa fi sabilis syaitan. Sesungguhnya dia berjuang di jalan syaitan, wala hawla wala quwata illa billah. Lalu kata Syekh, fama ahwajana ila an nastahdira niyatan sadiqah. Maka betapa butuhnya kita ini setiap kali keluar dari rumah untuk bekerja atau yang lain-lainnya, menghadirkan niat yang benar. Antum kesini ini juga niatnya harus karena Allah Subhanahu wa taala. Supaya kenapa? Hatta inda dhahabina lil amali wal wadhifah. Meskipun kita kerja, meskipun kita keluar rumah untuk bekerja, untuk satu tugas, maka hendaklah kita keluar dari rumah itu niatnya karena Allah, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Walinahawilha ila ta'ah fi sabilillah. Maka dengan demikian pekerjaan kita itu akan menjadi ibadah, ya, akan menjadi ketaatan. Jadi kita mendapatkan uang, mendapatkan kebaikan-kebaikan, juga kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala jika kita niatkan keluarnya kita dari rumah untuk berusaha karena Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan menjadi ibadah. Lihat bagaimana murahnya Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana mudahnya kita untuk bisa meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Sekedar berniat kita akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala.